Bismillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah kumpulkan kita. Di pagi hari ini Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini menjadi amal saleh bagi kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswah dan qudwah kita, teladan kita semua, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan masuk bahasan bagian yang ketiga, ya. Mungkin ini bagian yang terakhir dari pembahasan surat At-Tariq. Di pertemuan yang sebelumnya, surat At-Tariq ini menegaskan bahwa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jadi tidak ada setiap jiwa pun lamma 'alaiha hafiz, pasti ada selalu hafiz, penjaga. Makanya kalau kita lihat tema besar dari surat At-Tariq ini, ya, itu tema besarnya adalah bicara tentang tamu yang datang di malam hari. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa siapa tamu itu, ya, itu sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Ini ayat ini Allah menegaskan, ya, bahwa tidak ada. Jadi malam itu adalah simbol kesunyian, simbol kegelapan, ya. Kemudian simbol banyak sesuatu yang tersembunyi ketika di malam hari. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam surat Al-Falaq, Bapak Ibu, ya, di dalam surat Al-Falaq ada, di dalam Al-Quran ada dua surat yang kemudian disebut dengan Al-Mu'awwidhatain. Ya, jadi Al-Mu'awwidhatain itu dua surat perlindungan. Nah, ada yang unik antara surat An-Nas dengan surat Al-Falaq. Kalau di surat An-Nas, ya, kita berlindung dari satu gangguan. Itu surat An-Nas. Jadi kita berlindung dari satu gangguan. Sedangkan di surat Al-Falaq kita berlindung dari berapa gangguan, Pak? Ada berapa? 4. Ya, gitu. Jadi di surat An-Nas kita berlindung dari satu gangguan, min syarril waswasil khannas. Itu saja. Ya. Jadi kita berlindung dari satu gangguan. Sedangkan di surat Al-Falaq kita berlindung dari 4 gangguan. Ya. Gangguan apa? 1, min syarri ma khalaq. Ya. Dari gangguan makhluk. Gitu ya. Dari gangguan makhluk. Kemudian yang kedua, wa min syarril ghasikin idza waqab, dari gangguan malam atau dari kejahatan malam. Di sini secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebut malam. Ya. Kenapa enggak berlindung dari siang dan malam? Ya. Tapi secara khusus hanya menyebut malam saja. Karena memang Bapak Ibu, di malam hari itulah kejahatan-kejahatan akan muncul. Gitu.
Kalau zaman sekarang kejahatan siang atau malam, Pak? Siang malam. Hebat ya nama. Ya. Kalau dulu kejahatan itu di malam hari, kenapa gelap? Ya. Kalau sekarang siang malam, ya. Orang sudah tidak takut lagi walaupun siang hari. Nah, tapi lihat di dalam ayat tersebut kita disuruh oleh Allah berlindung dari kegelapan malam. Ya, dari kegelapan malam. Menunjukkan bahwa memang waktu malam ini akan muncul berbagai bentuk kejahatan. Di waktu malam akan muncul berbagai bentuk kemaksiatan. Di waktu malam akan muncul berbagai bentuk perbuatan dosa. Ya, makanya kita pernah mendengar ada sebutan kupu-kupu malam. Ya. Ada kupu-kupu siang. Ya, kupu-kupu malam. Kenapa? Karena mereka berbuat maksiatnya di malam hari. Ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang malam, justru malam itu dijadikan sebagai istirahat. Jadi malam dijadikan sebagai tempat untuk istirahat, waktu untuk istirahat. Ya. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, di surat Al-Falaq kita disuruh berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, terus wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Kita disuruh berlindung dari kegangguan atau kejahatan sihir. Ya, itu. Jadi kita berlindung dari gangguan sihir, dari kejahatan sihir. Yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dari orang yang dengki. Nah, jadi di surat Al-Falaq kita berlindung dari 4 gangguan. Di surat An-Nas kita berlindung dari 1 gangguan. Yang uniknya Bapak Ibu, yang unik antara surat An-Nas dengan surat Al-Falaq ini, ternyata ketika kita berlindung, ya, ketika kita berlindung, maka ketika kita memohon perlindungan, ya, kepada siapa kita memohon perlindungan? Di surat An-Nas kita memohon perlindungan kepada Allah dengan 3 sifat Allah. Ya, apa itu? Bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Padahal tadi surat An-Nas gangguannya ada berapa? Ada 1. Tapi kita berlindung kepada 3. Rob manusia, Raja manusia, Tuhan manusia. Sedangkan di surat Al-Falaq ada 4 gangguan. Ya, ada 4 gangguan, ada 4 kejahatan. Tapi kita berlindung kepada Allah hanya dengan 1 saja. Qul a'udzu birabbil falaq. Coba Bapak Ibu. Ya, kenapa di surat An-Nas sampai 3 Allah menyebut Robnya manusia, kemudian Malikin Nas, rajanya manusia, Ilahin Nas. Sedangkan di surat Al-Falaq padahal ada 4 gangguan. Ya, ada 4 gangguan, tapi memohon perlindungannya hanya cukup dengan 1 saja. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Kenapa? Gangguannya lebih berbahaya. Gangguan yang mana lebih berbahaya? Waswis. Ya. Gangguan yang ada di surat An-Nas itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena di surat An-Nas itu Bapak Ibu, itu gangguan yang bukan dari eksternal. Ya. Di surat An-Nas itu gangguannya gangguan internal dari dalam diri manusia. Sedangkan di surat Al-Falaq 4 hal tadi itu gangguannya dari eksternal. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa gangguan internal, gangguan yang muncul dari dalam diri itu lebih berbahaya daripada gangguan eksternal. Ya. Ini Bapak sekalian. Nah, jadi di sini malam ini simbol kesunyian, kegelapan, gitu ya. Kemudian juga dan seterusnya. Nah, maka di dalam surat At-Tariq ini, ya, di dalam surat At-Tariq ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kalaupun kita berada dalam kesendirian,
kalaupun kita berada di malam hari, gelap dan sebagainya, tapi ada cahaya pengawasan Allah yang akan menembus semua. Ya. Jadi surat At-Tariq ini memberikan penjelasan kepada kita, ingat ya Bapak Ibu, ada cahaya Allah yang akan senantiasa memantau, ya, menembus dari setiap aktivitas apapun yang kita lakukan. Ya. Itu ya. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya, di ayat 6 sampai ayat 8, Allah Subhanahu wa taala kemudian membawa kita, ya, membawa kita kepada penciptaan manusia. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Khuliqa mimma dafiq, diciptakan dari air yang dipancarkan. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang keluar di antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya. Nah, ini jadi ketika setelah menjelaskan ayat 1 sampai ayat 4, ya, dimulai dengan ayat-ayat kauniyah gitu kan, tentang bintang dan sebagainya. Maka kemudian di ayat yang kelima kita dibawa di dalam surat ini bagaimana menggambarkan tentang penciptaan manusia. Di dalam tafsir, hendaklah manusia menyadari asal penciptaan. Falyanzuril insanu mimma khuliq, tanbihun lil insan ala dha'fi aslihi alladhi khuliqa minhu. Ini sebagai peringatan kepada manusia agar menyadari lemahnya, ya, asal penciptaannya. Wa irsyadun lahu ila i'tirafi bil ma'ad. Ayat ini juga membimbing manusia untuk mengakui adanya hari kebangkitan. Nah, lihat yang di warna kuning, ya. Di anna man qadara 'alal bada'ah, karena sesungguhnya siapa yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan manusia pertama kali, fahuwa qadirun 'alal i'adah bi tariqil ula, ya. Jadi, ya, siapa yang memiliki kemampuan untuk menciptakan manusia pertama kali, maka lebih mampu untuk menghidupkan kembali. Jadi ayat ini sesungguhnya memberikan penjelasan kepada kita bahwa dulu banyak masyarakat yang tidak percaya bahwa manusia yang sudah meninggal itu bisa dibangkitkan lagi. Bagaimana mungkin manusia yang sudah hancur tinggal tulang belulang, bagaimana mungkin bisa dihidupkan lagi? Ya, bahkan mereka katakan ini sesuatu yang mustahil, ya, sesuatu yang mustahil, nggak mungkin manusia bisa dihidupkan lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memulai penciptaan manusia, maka bagi Allah mudah untuk mengembalikan manusia. Mudah bagi Allah. Ya. Makanya ada salah satu bentuk keimanan kita kepada perkara yang gaib, yaitu perkara tentang yaumul ba'tsi. Yaumul ba'tsi itu apa? Hari kebangkitan. Ini sesuatu yang kita imani, Bapak sekalian, bahwa hari kebangkitan itu pasti terjadi. Saat ini masih gaib bagi kita. Dan dulu banyak masyarakat yang tidak percaya bahwa hari kebangkitan itu ada. Ya, tadi cara berpikirnya, ini manusia sudah hancur, ya, tinggal tulang belulang, nggak mungkin bisa dihidupkan lagi. Cara berpikirnya begitu. Ya, nah, di ayat ini Allah nyuruh kepada manusia, falyanzuril insanu mimma khuliq. Coba perhatikan. Ya. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dan kalau kita memahami tentang penciptaan kita, Bapak Ibu semua, maka sesungguhnya manusia itu akan menyadari
Apa sih yang mesti kita sombongkan? Ya. Di dalam Al-Qur'an 2 kali Allah menyebut, ya, dari mana penciptaan manusia itu. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kalau di surat At-Tariq ini khuliqa min ma'in dafiq. Ya, dafiq itu artinya memancar, Bapak Ibu. Itu dafiq. Ya. Jadi manusia diciptakan dari air yang memancar. Ya. Dan para ulama tafsir menyebut bahwa dafiq itu apa? Dafiq itu al-mani. Ya, ini para ulama tafsir menyebut al-mani. Jadi air mani. Sesuatu yang hina. Di surat As-Sajdah dan di surat Al-Mursalat Allah menyebut tentang penciptaan manusia itu mimma immahin, dari air yang hina. Jadi kalau ada orang yang menentang Quran, ada orang yang membangkang kepada Nabi SAW, maka di ayat ini Allah mengajak, hei, ingat, kalian itu ciptakan dari apa? Dari sesuatu yang hina. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, air kencing itu sesuatu yang hina. Ya, 2 kali Allah mengulang, mimma immahin, dari air yang hina. Kalau kita bermula diciptakan dari sesuatu yang hina, lantas apa yang harus kita sombong? Ya, gitu. Ya, ada orang yang Allah berikan kelebihan dari yang lain. Ya, misalkan Allah berikan kelebihan fisiknya kuat. Ya, fisiknya kuat. Gitu. Badannya kekar, berotot. Siga saha, Pak? Ya. Nah, ya. Kita mah hanya jarang berlatih saja, Pak. Kalau sering berlatih, insya Allah siga mirip Adi Rai. Adi Rai. Seperti itu kan. Ya. Nah, ada orang yang secara fisiknya kuat, ya, gagah, gitu. Secara ketampanannya ganteng, mirip saha. Ya. Artis tertampan siapa, Bu? Ya. Nah, jadi dia punya ketampanan gitu ya. Tapi tidak tampan. Kalau di muka bumi ini saat ini ada orang yang tampannya nggak ada apa-apanya Bapak Ibu dibandingkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ketampanan Nabi Yusuf itu setengah dari penduduk bumi. Itu. Ya. Jadi dalam hadis itu ketampanan Nabi Yusuf itu setengah dari penduduk bumi. Makanya di zaman itu wanita itu kelompok-kelompok Bapak Ibu. Ya, ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Cuman kadang begini, ketika kita bicara tentang Nabi Yusuf, itu Nabi Yusuf itu bukan hanya bicara tentang ketampanan Bapak Ibu. Ya, Nabi Yusuf itu bicara tentang apa? Bicara tentang kecerdasan. Bicara tentang keilmuan. Ya, di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf adalah Allah berikan ilmu kepada Nabi Yusuf. Ilmu tentang apa, Pak? Tafsir mimpi. Ilmu tentang takwil mimpi. Ya, tapi bukan hanya itu. Ya, ternyata ada ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, bukan hanya tentang takwil mimpi. Gitu. Tapi ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf adalah ilmu bagaimana keluar dari krisis. Kan di zaman Nabi Yusuf pernah mengalami krisis, Bapak Ibu. Ya, krisis apa? Kekeringan. Krisis ekonomi. Ya. Jadi di zaman Nabi Yusuf itu pernah mengalami krisis ekonomi. Bagaimana ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf bisa membawa masyarakat dan negara keluar dari krisis ekonomi. Ya, gitu. Itu ya Bapak sekalian. Jadi bukan hanya Nabi Yusuf bukan hanya bicara tentang ketampanan. Ya, tapi ternyata Nabi Yusuf juga bicara tentang bagaimana cara beliau mengelola negara sehingga negara dan masyarakat bisa selamat keluar dari
krisis. Ya, gitu. Itu sudah ada, ya sudah ada kisahnya bagaimana Nabi Yusuf bisa keluar dari krisis. Ya, salah satunya Bapak Ibu, salah satunya untuk keluar dari krisis itu, ya kata Nabi Yusuf, para pejabatnya, para pengelola keuangan negara atau para pengelola negaranya itu harus orang yang memiliki dua kriteria. Ya, kalau satu negara mengalami krisis, maka para pengelola negaranya itu harus memiliki dua kriteria. Apa kriteria yang pertama, Pak? Takwa. Allah. Ilmu. Masya Allah. Allah. Ya. Kriteria yang pertama dalam Al-Quran disebutkan yang pertama adalah orangnya harus hafid. Ya, hafid. Apa itu hafid? Hafid itu orangnya harus amanah. Ya, orangnya harus amanah. Dia memiliki integrasi. Ya, dia memiliki merasa selalu diawasi oleh Allah. Sebagaimana yang sedang kita bahas, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Nah, kalau negara sedang mengalami krisis, yayasan sedang mengalami krisis, lembaga sedang mengalami krisis, maka kalau ada orang yang tidak amanah, pengurus yang tidak amanah, keluarkan, Pak. Ya, keluarkan. Karena Nabi Yusuf, kalau krisis itu terjadi, itu orang yang mengelolanya harus hafid. Ya, dia harus amanah. Ya. Di pusat turun 100 miliar. Di sana 1 miliar. Ya. Dari 100 miliar ke bawah jadi 100 juta. Kan kebayang Bapak Ibu. Ya. Bahkan seringkali ya paling setengahnya gitu turun. Ya. Itu turun 100 M, turun 100 M ternyata yang sampai hanya 60 M. Ya, itu hanya setengahnya. Kata geluhung ayat gitu kan. Ya, gitu. Jadi ini kalau para pengurusnya, para pengelola negaranya seperti itu ya susah keluar dari krisis. Ya, gitu. Kemudian kriteria yang kedua, kata Nabi Yusuf, tidak cukup hanya amanah. Harus ada yang kedua. Apa itu? Harus alim. Ya, alim itu apa? Orangnya berilmu. Ya, jadi orangnya berilmu, wawasannya luas, punya kecerdasan, punya keilmuan. Ya, jadi pejabatnya tidak hanya cukup amanah, tapi harus cerdas, harus berilmu. Ya, ini dua-duanya harus ada. Karena kalau hanya salah satu saja, susah juga Bapak Ibu. Ya, ini ada pejabatnya amanah. Ya, pejabatnya amanah, tapi tidak punya ilmu. Ketika dia punya masalah, harusnya seorang pemimpin itu mencari solusi. Gitu. Jadi ketika ada masalah, dia cari solusi. Bukan ketika ada masalah nyalahkan rakyat. Ya, gitu. Gitu. Ya. Negara kita begitu tidak, Pak? Tidak, negara kita. Ya, itu negara. Ya. Jadi ketika kesulitan minyak, ya warganya disuruh, ya makanya jangan yang berminyak, ya kukus. Ya. Nah jadi Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, ini dua, ya yang pertama harus hafid, yang kedua harus alim, amanah, kemudian juga cerdas. Ya. Baik, kita kembali Bapak Ibu semua. Jadi ya ayat ini menjadi dalil bahwa kekuasaan Allah untuk menciptakan manusia. Jadi Allah Maha Kuasa untuk menciptakan manusia, mudah bagi Allah. Kemudian yang kedua, ayat yang sedang kita bahas ini menjadi dalil bahwa ya menunjukkan lemahnya asal usul manusia. Gitu. Ya, jadi apa yang mesti kita sombongkan Bapak Ibu? Ketika kita memiliki fisik yang kuat, mudah bagi Allah untuk melemahkan fisik kita yang kuat. Fir'aun, Pak, itu berapa lama Fir'aun tidak pernah sakit? Ya,
Ya, dalam salah satu buku dijelaskan, ya, Firaun itu kenapa dia sampai mengatakan dirinya sebagai Rob, Ana Rabbukumul A'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu ternyata Firaun 30 tahun Pak itu nggak sakit. Firaun, ya, 30 tahun dia tidak pernah merasakan sakit. Itu Firaun. Ya, jadi itulah yang menyebabkan dia merasa bahwa dirinya Tuhan. Ya, ditambah kalau Tuhan itu bisa menghidupkan mematikan, Firaun juga bisa menghidupkan mematikan. Ya, ada orang, ya, Anda hidup, dibebaskan sama Firaun. Ya, kemudian ada orang yang hidup dimatikan sama Firaun, bisa dia. Dia kata dia, saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Nah, itu. Ya, makanya Firaun sampai mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Kapan Firaun baru sadar? Kapan Firaun menyadari, ya, bahwa dirinya lemah, bahwa dirinya bukan apa-apa? Firaun menyadari itu ketika kematian mendatangi dia. Ya. Makanya kata Firaun, amantu bi Rabbi Musa, baru sekarang saya percaya ternyata ada Robnya Musa dan Harun. Ketika hidup, Firaun tidak pernah mengakui ada Tuhan, ya, bahkan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Istrinya saja yang mengakui ada Tuhan yang lain selain dari suaminya, dibunuh itu istrinya, ya, karena mengakui ada Tuhan yang lain selain suaminya. Siapa istrinya Firaun? Asia. Ada bukan ibu Firaun. Siapa istrinya Firaun? Ibu Firaun. Asia. Ya, Asia. Ya. Asia. Gitu. Dan bagaimana kejamnya Firaun, ya, menghabisi pembantunya. Jadi ada pelayannya, itu pelayan anaknya. Jadi ada seorang perempuan yang kerjanya nyisiran, ya. Jadi merapikan rambut anaknya Firaun. Ya, sisiran. Nah, ketika sisirnya jatuh, tiba-tiba si wanita ini mengucapkan kalimat Tuhan yang lain, itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan akhirnya kemudian beritanya sampai ke telinga Firaun. Kata Firaun, "Kamu meyakini ada Tuhan yang lain selain saya?" Kemudian si wanita ini mengatakan, "Ya, Allah Rabb saya." Ya, Allah Tuhan saya. Itu Bapak dibawa, kan si perempuan ini, si pelayan ini, ya, itu punya 2 anak perempuan, yang satu kecil, yang satu dewasa. Kemudian dihadirkan si anak yang paling dewasa disembelih di depan ibunya. Itu kejamnya Firaun itu, ya. Jadi si anak yang dewasa ini disembelih, ya, di depan ibunya. Kata Firaun, sekarang Anda masih mengakui? Anda mengakui nggak kalau saya adalah Tuhan Anda? Ya, bingung tuh si ibunya. Kemudian dihadirkan anaknya yang paling kecil, yang masih menyusui. Ya, kata Firaun, kalau Anda tidak mengakui saya sebagai Rob, saya sebagai Tuhan, saya akan sembelih anak-anakmu yang kecil. Akhirnya kemudian si ibunya bingung, ya, gitu, antara mengakui Allah sebagai Rob atau Firaun sebagai Robnya. Kalau dia tidak mengakui Firaun sebagai Robnya, anak yang paling kecil yang masih menyusui itu akan disembelih di hadapan dirinya. Ya, dia mulai ragu. Ketika dia mulai ragu, si anaknya yang masih menyusui itu tiba-tiba ngomong kepada ibunya supaya ibunya jangan ragu, Allah sudah menyiapkan surga untuk ibu. Akhirnya si ibu ini mengakui Allah sebagai Rabbnya dan disembelihlah anak yang paling kecil itu. Itu kejamnya Firaun. Ya, itu yang Bapak sekalian. Nah, jadi kita melihat, ya, bukan hanya di zaman sekarang, Pak, ada manusia yang kejam. Ya, zaman dulu juga memang manusia itu kalau sudah berperilaku kehewanan, kalau sudah berperilaku kebinatangan, itu udah kejamnya itu di luar batas logika. Ya, makanya kan akhir-akhir ini kita dihebohkan, ya, dengan berita yang membuat hati kita panas, mendidih. Ya, di mana ada seorang laki-laki itu bagaimana menyiksa perempuan
walaupun diawali dengan kemaksiatan itu ya, diawali dengan kemaksiatan, ya, tapi itu luar biasa. Bagaimana teganya luar biasa, ya, itu bibirnya digunting, ya, matanya, ya, walaupun katanya, oh enggak itu buta itu karena dipukul dan pakai helm, masa pukul pakai helm sampai ke buta, ya. Menurut pengakuan dari perempuannya, matanya dicokel, Bapak Ibu. Jadi kenapa ada manusia yang bisa tega seperti itu? Ya, Al-Quran sudah menggambarkan kalau ada manusia yang berperilaku kehewanan, ya, maka manusia itu sedang berada pada titik yang paling rendah, titik yang paling hina. Maka dia bisa melakukan apapun, ya. Kenapa? Karena dia sudah jadi binatang. Dan kalau manusia sudah jadi binatang, itu bahkan nanti lebih hina daripada binatang. Lebih hina daripada binatang. Itu ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya. Jadi perilaku kebinatangan, ya, perilaku kehewanan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini lihat, ya, bagaimana ayat ini menjelaskan kepada kita, ya, bahwa lemahnya asal usul manusia. Kemudian yang ketiga, kuasanya Allah membangkitkan manusia setelah kematian. Ya, fal yang guril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, ya. Jadi ayat-ayat yang sedang kita bahas ini menjelaskan bahwa bagaimana kuasanya Allah menciptakan manusia, kemudian juga menjelaskan bahwa awal mula penciptaan manusia itu dari sesuatu yang hina, sesuatu yang lemah, lantas apa yang kemudian harus kita sombongkan, ya. Maka merenungkan penciptaan manusia, ya, merenungkan asal usul penciptaan manusia, ini akan melahirkan sifat yang mulia. Sifat apa? Satu, sifat dia tidak akan sombong. Ya. Sombong itu apa artinya, Bapak Ibu? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, itu sombong. Ya, jadi menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, meremehkan manusia, merendahkan manusia. Ya. Mohon maaf, serendah-rendahnya profesi seseorang tidak boleh kemudian kita anggap rendah orang. Bisa jadi ada orang yang secara profesi dia paling rendah, dia paling bawah, tapi bisa jadi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Ada orang yang punya profesi, ya, profesi yang mulia, bahkan setiap orang menginginkan profesi itu, tapi bisa jadi di hadapan Allah hina. Ya, maka tidak boleh kita merendahkan manusia. Gitu ya. Jadi sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi kalau bapak ke Masjid Al-Muhajirin pakai mobil mewah, sombong tuh Pak? Tidak. Pakai mobil harga 3M gitu, numpang orang ke Kaluhur gitu Pak? Tidak. Tergantung. Karena ke Masjid Al-Muhajirin gitu, sombong tuh? Tergantung niatnya, Sir. Ya, ya jangan naon deh tuh, ya jangan bawa mobil ke masjid kan gitu. Ya, kecuali kalau dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan datang waktu sholat ke masjid, ya, iya mah rumah di sebelah sana, gitu ya, mau ke Masjid Al-Muhajirin pakai mobil harga 3M lupa tona Kaluhur, ya, buat apa coba? Ya, untuk apa? Nah, tapi boleh nggak? Ya silahkan saja, ya, silahkan saja, ya, gitu. Jangan kemudian kalau ada orang yang beli mobil mewah kita katakan, wah Anda sombong, bukan sombong, kurang tuh boga, gitu. Ya. Gitu. Tidak ada kaitan. Ya. Orang punya mobil punya rumah mewah ya silahkan. Kalau ada silahkan Bapak Ibu. Ya. Punya kendaraan mewah silahkan. Ya. Gitu. Bapak pakai jam tangan harga 100 juta. Kenging gitu. Kenging dari ayam. Ya. Mangga wae Bapak Ibu. Ya. Jam tangan harga 100 juta. Gitu. Ya. Tapi dari waktu masa makan ya. Nah, cuman yang jangan sampai itu ibu ke masjid bawa kantong, bawa tas harganya 50 juta. Tapi hari masukin kecreng
2.000 kade ya. Tadi kantong 50 juta di cancel 2.000 kacida bisa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, orang kalau merenungkan, ya merenungkan dari mana dia ciptakan, maka akan melahirkan sifat yang mulia. Apa itu? Tidak sombong. Tidak sombong itu Bapak Ibu, kalau dalam bahasa kitanya, ya bahasa kitanya itu kan rendah hati. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya, rendah hati itu apa? Tawadhu. Ya, bukan tawadu. Tawadu mah karena bawa duit. Ya. Si ayah ditawadu kalau karena bawa duit. Ya, gitu. Ini mah tawadu, orangnya rendah hati, orangnya tidak sombong. Ya. Gitu. Walaupun nanti ada riwayat yang menjelaskan ada potensi-potensi orang bisa muncul sombong. Gitu, ya. Jadi ada potensi-potensi orang bisa muncul sombong, walaupun hal tersebut tidak secara otomatis menjadikan orang itu sombong, enggak gitu. Tapi berpotensi sombong. Contoh, yang berpotensi sombong Bapak Ibu, orang kaya, orang miskin. Orang kaya. Orang kaya itu bisa berpotensi sombong. Gitu. Ya, kenapa? Karena dia punya kekayaan. Ya. Gitu. Orang miskin bisa sombong nggak? Bisa. Lagu. Sombong dengan apanya, Pak? Kemiskinan. Kalau orang kaya, dia sombong. Kenapa? Sombong dengan kekayaannya. Ya, dia punya itu, punya ini dan sebagainya. Dia sombong dengan kekayaannya. Sekarang kalau orang miskin apa yang dia sombongkan? Ya. Udah mau miskin, sombong. Hebat itu, Hebat. Nah, Bapak Ibu, bukan berarti orang miskin tidak bisa sombong. Orang miskin pun bisa sombong, ya. Tapi orang yang kaya itu lebih berpotensi sombong. Kenapa? Karena dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena seringkali kesombongan itu muncul karena kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Yang kedua, yang berpotensi sombong itu apa? Yang berpotensi sombong itu satu, kekayaan. Yang kedua, ilmu. Ya, ilmu itu bisa berpotensi sombong. Ya, orang yang berilmu bisa merendahkan orang lain. Ya, orang yang berilmu bisa merendahkan orang lain. Atau orang yang berilmu bisa merendahkan orang lain yang dianggap ilmunya lebih rendah dari dia. Ini hati-hati. Ya, makanya Nabi Musa alaihissalam Bapak Ibu pernah ditegur oleh Allah karena Nabi Musa merasa orang yang paling berilmu. Siapa orang yang paling berilmu di antara kita? Kata Nabi Musa, saya. Ya, kata Allah, Musa belajar lagi. Ya, disuruh belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ya, disuruh belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ternyata ketika Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, Nabi Musa banyak tidak tahunya. Ya, banyak tidak tahunya. Itu. Dari situ pelajaran. Ya, ternyata walaupun Nabi Musa merasa banyak ilmunya, tapi ketika belajar kepada Nabi Khidir banyak tidak tahunya, banyak ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, ilmu bisa berpotensi sombong. Ya. Kemudian apa lagi, Pak? Kekuasaan, jabatan, ya, bisa berpotensi sombong. Ya, Bapak seorang direktur, kemudian dapat teguran dari cleaning service. Kira-kira terima mal, Pak? Bapak direktur ya, tiba-tiba ada cleaning service ngomong gini, Pak, mohon maaf itu salah, itu keliru, diterima mal, Pak? Jadi Bapaknya ente saha. Ya, nah, ya. Seorang profesor itu berat rasanya menerima saran dari mahasiswanya. Cek profesor teh, saya profesor, Anda sedikit saya beres. Ya. Nah, jadi sesuatu yang kita miliki, kekuasaan, gitu ya, jabatan ini bisa berpotensi sombong. Apalagi kira-kira yang berpotensi bisa menghadirkan sombong? Apa? Ketampanan.
ya, ketampanan, kecantikan, gitu, ya, itu bisa berpotensi sombong. Ya, kemudian kekuatan Bapak Ibu, ya, kekuatan, ya, jago bela diri, fisiknya berotot, ya, perutnya ya, gitu ya, perutnya buncit. Ya. Ya. Tapi bukan tidak boleh Pak, bukan tidak boleh, silakan Bapak punya badan yang suspek gitu ya, itu silakan. Ya. Rasulullah SAW itu secara fisiknya itu luar biasa Pak. Ya, Rasul itu berotot. Ya. Rasul itu punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Contoh kekuatan Rasul itu Rasul pernah Pak, waktu lagi perang itu lempar tombak, itu musuh ketika kena tombak dia sampai mundur 1 meter Pak. Itu saking kuatnya Rasul. Dan kuatnya Rasul itu ketika ada seorang preman nantang Rasul. Coba, ada preman nantang Rasul. Muhammad, kurang gila, kurang gelut, bahasa orang gitu kan? Kalau preman kan gitu, kurang gelut. Ya, kalau saya kalah, saya nggak masuk Islam. Coba, Bapak ditantang preman juga gitu, ya, berani tidak Pak? Cek preman teh, lamun saya ereh, saya akan masjid lah. Ya, nah, kira-kira Bapak siap melayani? Siap. Cik Bapak teh, sok siap lah, ngabarin saya. Ya. Nah, jadi Rasul pernah ditantang oleh preman, Rasul nggak mundur. Rasul, saya sok siap. Ya, duel Rasul dengan preman, kalah itu preman. Ya, tapi dah preman teh kan gede wadul kan gitu. Ya, tadi kan janjinya masuk Islam, ternyata masih penasaran dia. Ya, dia bilang, cobalah, tadi mah meren kebetulan lah gitu ya. Tadi kebetulan, saya akan tantang lagi. Duel lagi, tarung lagi Rasul dan preman itu, kalah lagi preman. Ya, sampai dia nantang yang ketiga kali angger eleng, menunjukkan fisik Rasul kuat. Ya. Gitu, tidak goyah walaupun ditantang ke preman. Ini luar biasa. Nah, jadi silahkan kita punya kekuatan fisik silahkan. Tapi hati-hati ya, itu bisa memunculkan kesombongan. Ya, gitu. Kemudian ini hati-hati Pak, yang bisa memunculkan kesombongan itu potensi bisa muncul sombong itu apa? Nasab. Ya. Bapak Ibu keturunan darah merah atau darah biru? Benar dada saya biru kasih batu. Ya. Nah itu bisa berpotensi. Ya, nasab itu bisa berpotensi sombong. Orang-orang Yahudi itu muncul sombong. Kenapa? Karena mereka keturunan Nabi. Sampai mereka mengatakan wa qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudat, kami ini enggak disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Itu kata orang Yahudi begitu. Jadi kami ini enggak akan disentuh oleh api neraka kecuali ya paling hanya beberapa hari. Kenapa? Karena mereka merasa mereka punya ordal. Ya. Mereka punya orang dalam. Siapa? Ayah mereka, seorang nabi gitu. Karena Yahudi dari Yahuda itu salah satu dari anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kan nabi. Ya, jadi karena mereka keturunan nabi, kalau ayah ordal gitu. Ya, ada orang dalam. Gitu. Ya, hukumannya harusnya 10 tahun bisa jadi sehari. Ya, gitu. Itu mudah. Kata mereka begitu. Nah, jadi nasab itu bisa memunculkan kesombongan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang bisa memunculkan kesombongan apa? Kafatul atba, banyak followers. Like and dislike. Ya, banyak followers. Di sini yang paling banyak followersnya siapa? Ya, Bapak berapa followersnya Pak? 1 juta? Ya, 100.000? 10.000? Ya, followers nanti di akhirat nggak akan bermanfaat sama sekali. Ya, di akhirat nggak akan berguna sama sekali. Seberapa banyak pun pengikut kita itu nggak akan berguna sama sekali. Ya. Baik, jadi Bapak Ibu kalau kita merenungkan asal penciptaan maka akan melahirkan sifat mulia. 1, tidak sombong. Yang kedua, orang itu akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya.
Jadi kalau kita merenungkan penciptaan kita, kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Jangan bandingkan wajah kita dengan wajah orang lain. Ya, sudah. Allah berikan wajah kepada kita seperti ini, sudah kita syukuri. Ini sudah ketentuan dari Allah. Ya, hidungna pesek, ieu mah aya mancung. Jadi mancung. Ya, pas dioperasi ternyata mancungna panjang teuing. Ya, sudah syukuri saja. Ya, syukuri saja. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, orang yang merenungkan penciptaan, ya, penciptaan kita, maka dia akan semakin yakin akan adanya hari kebangkitan. Ya, gitu, hari kebangkitan. Nah, kemudian sedikit lagi Bapak Ibu sekalian, biar kita selesaikan. Ayat yang selanjutnya, ayat 9 dan 10 ini yang sesuatu yang harus kita waspadai. Di dalam ayat ini Allah menggambarkan yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Ya. Ayat 1 sampai ayat 5, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ayat-ayat kauniyah. Kemudian di ayat yang kelima Allah menegaskan bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi karena kita semua sedang ada dalam pengawasan Allah. Ya, ada cahaya yang siap menembus dalam kondisi apapun kita. Kemudian di pertengahannya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita supaya kita merenungkan kaitan dengan penciptaan. Siapa yang sudah menciptakan Anda? Ya, kenapa Anda bisa sombong? Tidak mau menerima Quran, tidak mau menerima Islam. Padahal Anda ciptakan dari sesuatu yang hina. Maka di ayat yang 9 Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kepada kita, ingat, akan ada satu hari yauma tublas sarair. Ya, sarair dari kata sirrun. Sirrun itu apa artinya? Rahasia. Sesuatu yang tersembunyi. Ingat kata Allah, akan datang satu hari di mana sesuatu yang rahasia, sesuatu yang tersembunyi tubla. Ya, tubla itu apa artinya? Tubla ditampakkan. Ini ada yang unik Bapak Ibu. Karena nanti di dalam bahasa Arab itu ketika Allah membukakan tabir, ya, jadi sesuatu yang tertutup kemudian dibukakan, itu seringkali Allah menggunakan kata kasyafa, ya, kasyafa. Sebagaimana dalam surah Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Ini lihat. Fakashafna. Ya, gitu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kamu lalai dari peristiwa ini. Peristiwa apa nih Bapak Ibu? Peristiwa sakaratul maut, peristiwa kematian. Ya, jadi Allah berfirman, sungguh kamu lalai dari peristiwa ini. Itu peristiwa sakaratul maut. Ketika seseorang mengalami sakaratul maut, fakashafna, kasyafa. Ya. Jadi fakashafna, kami akan bukakan, kami akan tampakkan. Ya. Jadi kalau ada pintu tertutup kemudian dibuka, itu namanya kasyaf. Ya, gitu. Kalau ada kain, ya, hordeng tuh, ya, hordeng yang menutupi pandangan kita kemudian dibuka hasil hordeng nanti, jadi kelihatan, itu namanya kasyaf. Ya, ditampakkan. Makanya suka ada istilah mukasyafa. Apa itu mukasyafa? Membuka mata batin. Ya, itu mukasyafa. Ya. Jadi dibuka mata batinnya. Ya. Padahal sebetulnya kalau dalam ayat ini ayat ini Bapak Ibu menjelaskan kepada kita bahwa kapan Allah akan bukakan tabir kegaiban. Kan saat ini tabir kegaiban tuh tertutup bagi kita, tertutup. So, Bapak Ibu, akhirnya orang kumpul di dia, kita kumpul di sini. Ada malaikat yang bersama kita? Kelihatan? Enggak kelihatan, tertutup. Ya kelihatan tertutup. Gitu. Kapan Allah bukakan tabir kegaiban bagi kita sampai kita bisa melihat malaikat? Ini ayatnya. Ya, ketika seseorang menjelang kematian. Jadi ketika seseorang menjelang kematian, fakasyafna, kami akan bukakan.
tabir yang selama ini menutupi pandangan kita. Kalau saat ini kita nggak bisa melihat malaikat, ketika orang menjelang kematian dibukakan oleh Allah, dia bisa melihat malaikat. Ya. Dalil penguatnya hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim. Ya, idza qubida ruh, apabila ruh diangkat, ruh dicabut, yatba'ul basar, pandangan mata akan mengikuti. Kan gitu. Ya, berarti tabir kegaiban sudah dibukakan oleh Allah ketika menjelang kematian. Ya, jadi ayat ini menjadi dalil bahwa kapan tabir kegaiban dibukakan oleh Allah itu ketika menjelang kematian. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu ada orang yang ngaku bisa melihat tabir gaib, bisa melihat hal yang gaib, ya, percaya mah? Gak usah dipercaya. Ya, karena kalau orang yang bicara tentang perkara yang gaib, gitu ya, dia bisa melihat perkara yang gaib itu salah satu di antara dua. Ya, yang pertama dia mau meninggal, ya, atau yang kedua bohong, itu saja. Kenapa? Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah yang maha mengetahui hal yang gaib, dan hal yang gaib ini tidak akan diperlihatkan kepada seseorang pun. Ya, enggak akan. Illa man irtada mir rasul, kecuali orang yang diridhoi di kalangan para rasul. Ya, gitu. Nah, jadi kenapa dalam ayat ini tidak begini? Yauma yukshafus sarair. Harusnya kan begitu ya? Harusnya yauma yukshafus sarair, pada hari segala sesuatu yang rahasia akan ditampakkan, dibukakan. Tapi di sini bukan pakai yukshafu, tapi pakai tubla. Tubla itu apa artinya? Tubla itu dari kata bala. Ya. Bala apa Pak? Ya, bala dari kata ibtila. Ya, ibtila itu apa artinya? Ujian. Ya, yaumatu belas sarair, pada hari segala sesuatu yang rahasia akan diuji oleh Allah. Ya, jadi tubla itu artinya akan diujikan oleh Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, saat ini kita melakukan ibadah, saat ini kita sholat, saat ini kita saum, saat ini kita baca Quran, saat ini kita ngaji, itu sesuatu yang sifatnya lahiriah. Ya, sesuatu yang sifatnya lahiriah. Nah, akan datang nanti satu hari Allah akan menguji segala sesuatu yang rahasia. Dalam pengertian Allah akan memperlihatkan apakah ibadah yang kita lakukan itu betul untuk Allah atau tidak. Gitu, ya. Jadi yauma tublas sarair, rahasia berarti sesuatu yang ada dalam hati. Kita ibadah karena apa? Kita ibadah untuk siapa? Itu nanti akan diperlihatkan Bapak Ibu. Ya. Akan diperlihatkan oleh Allah. Makanya tidak menggunakan kata kasyafa atau yuksyafu. Karena kalau menggunakan kata yuksyafu cuma ditampakkan saja. Tapi kalau katanya menggunakan kata tubla, bukan hanya ditampakkan tapi diuji kualitasnya. Betulkah Bapak Ibu ibadah itu karena Allah? Betulkah kita sholat duha karena Allah? Ya, jangan-jangan sholat duha kita bukan karena Allah, tapi sholat duha karena kita pengen rezeki kita lancar. Jangan-jangan sholat malam kita itu bukan karena Allah, tapi sholat malam kita karena kita pengen punya. Nah, itu belah, ya. Ini yang menjadi perhatian kita Bapak semua. Makanya lihat. Oh ini, lihat Bapak Ibu. Nih. Ya, ini hadis yang sudah disampaikan oleh para dai, para khatib, ya, para ustadz, dan kita akan kuatkan di sini. Lihat. Ada orang yang ketika hidupnya dia berperang di jalan Allah sampai orang itu mati syahid. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, kamu bohong. Tuh. Ya. Artinya apa? Pada hari nanti itu sesuatu yang rahasia yang ada dalam hati kita
akan dibongkar oleh Allah, akan diperlihatkan oleh Allah. Orang ini ditolak amalnya. Allah sampai kemudian mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka qatalta liyuqala fulanan jari'un. Ya, bukankah kamu berperang supaya dikatakan fulan jari? Ya, jadi Anda ini, kata Allah, Anda ini kan berperang karena apa? Karena ingin disebut sebagai seorang pemberani. Anda ini berperang karena ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Ya. Nah, ini yang membongkar ini sesuatu yang rahasia dalam hatinya. Ini akan datang Bapak Ibu satu hari nanti. Ya, itu. Kemudian yang kedua, orang yang ahli ilmu, orang yang ahli Quran. Ya. Ketika dia menyodorkan amal-amalan ilmunya, amalan Qurannya, Allah membantah, kadzabta, bohong. Ta'allamta ilma liyuqala alim. Anda ini mencari ilmu, Anda ini belajar ilmu karena ingin dikatakan sebagai orang alim. Ya, orang yang berilmu. Gitu. Wa qara'al Qur'an, dan Anda ini membaca Quran, belajar Quran, liyuqala qari. Anda ini kan ingin disebut ahli qiraah. Ya. Anda hafal Quran ingin disebut al-hafiz. Nah, begitu kan? Ini hati-hati Mas. Ya. Kemudian yang ketiga, kadzabta walakin yuqala innahu jawad. Ada orang yang setiap hari dia sedekah. Sedekah dia setiap hari. Bagir gitu. Tapi Allah kemudian tidak menerima amalnya dan Allah membongkar. Kata Allah, bukankah Anda dulu sedekah? Liyuqala innahu jawad. Biar Anda ingin disebut oleh orang, Anda ini orang yang ini Bapak Ibu. Yauma tublas sarair. Segala sesuatu yang rahasia dalam hati kita ini nanti semua akan dibukakan oleh Allah. Ya, itu. Fama lahu min quwwati wala nasir. Ya, di sini ada kuah, ada nasir. Ya. Kuah kekuatan, nasir penolong. Artinya Bapak Ibu, dalam kondisi di hari tersebut itu kita tidak memiliki cara untuk bisa menyelamatkan diri. Ya. Gitu. Jadi keduanya disebutkan untuk menutup semua kemungkinan penyelamatan. Karena gini, jika seseorang tidak punya kekuatan, mungkin dia bisa mencari penolong, kan gitu ya. Saya tidak punya kekuatan, tapi saya bisa jadi penolong, ya. Atau jika tidak ada penolong, mungkin ia bisa mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Sedangkan di ayat ini, baik kekuatan dari diri kita sendiri ataupun dari luar, ternyata tidak mampu memberikan pertolongan kepada kita. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ya, baik dari diri sendiri ataupun dari luar, ternyata tidak mampu memberikan pertolongan, bantuan kepada kita. Ya, ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ini poin yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini adalah banyaklah kita merenung, ya, banyaklah kita merenung tentang penciptaan Allah, ya, tentang penciptaan Allah, dan perbaiki kualitas, ya, perbaiki kualitas ibadah kita, ya, niat kita, apa yang ada dalam hati kita perbaiki. Kita ibadah untuk apa? Ya, jangan sampai kita ibadah tapi tujuannya untuk dunia. Maka Allah mengingatkan, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ya, gitu. Terdengar saja sama orang utara sholat. Untung sih orang utara sholat. Ya, celakalah orang-orang yang sholat. Untung sih orang utara sholat. Ya. Gitu. Orang yang sholat saja bisa celaka, apalagi yang tidak pernah sholat. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa ada orang yang sholat bisa celaka? Kenapa ada orang yang bisa? Ada orang yang sholat bisa celaka? Itu hatinya bermasalah. Ya.
Orang itu sholat dan dia celaka, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Karena ternyata ibadahnya bukan karena Allah, tapi ibadahnya karena urusan dunia, pengen dipuji, pengen harta. Sok baca surat ieu nanti kamu dapat mobil. Baca Qur'annya bukan untuk Allah, bukan untuk ibadah, tapi baca Qur'annya untuk dunia. Ya, gitu. Sok baca ini nanti dapat mobil. Baca terus surat mobil tuh menang-menang. Kira ulun. Ya. Ada orang yang sholat, betul sholat nanti Bapak Ibu teu beunghar-beunghar. Kang, nah ulun sholatna teu beunghar-beunghar. Ya. Kenapa? Ada keliru gitu. Ya, sholat itu bukan untuk jadi orang yang kaya, Bapak Ibu. Ya, baca Quran bukan untuk jadi orang yang kaya, tapi ini sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Ya. Kalau kita sudah cinta Allah, kita sudah dekat dengan Allah, Allah pun cinta kepada kita, maka mudah bagi Allah memberikan sesuatu apa yang kita inginkan. Ya, itu ya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, ayat 11 sampai 17 ini penutup pembahasan dari surat Al-Ma'arij. Itu silakan saja Bapak Ibu nanti dibaca. Jadi intinya penutup surat Al-Ma'arij ini kembali Allah mengingatkan ayat-ayat kauniyahnya. Ya, gitu. Jadi di awal dimulai dengan ayat kauniyah, kaitan dengan bintang. Di akhir itu pun dikuatkan dengan ayat kauniyah tentang langit, tentang bumi. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu, untuk menambah keimanan kita kepada Allah, menambah keyakinan kita akan hari kebangkitan, maka kita harus terus menggunakan mata kita, menggunakan penglihatan kita, melihat ayat-ayat kauniyah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa menjaga kita semua. Ya. Jadi saya kira surat At-Tariq cukup ya. Insyaallah nanti kita bahas surat yang lain. Sudah jam 6:15. Ya. Tidak ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan? Oh ya, sok hiji atuh. Ustaz, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ibadah yang kita kerjakan tidak hanya makbul tapi diterima oleh Allah. Secara garis besar, ibadah terdiri dari dua macam. Yang pertama ibadah makdum, yang kedua ibadah ghairu makdum. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ibadah makdum dan ibadah ghairu makdum? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Dan itulah tujuan manusia. Ya, tujuan kita diciptakan Bapak Ibu cuma satu. Ya, apa tujuannya? Ibadah itu saja. Ya, jadi kalau kita sebagai dosen, maka dosennya harus jadi ibadah. Kalau kita sebagai pengusaha, pedagang, maka pedagangnya harus jadi ibadah. Kalau kita sebagai karyawan, karyawannya jadi ibadah. Niatkan segala sesuatunya harus ibadah. Ya, setiap aktivitas kita harus bernilai ibadah. Ngobrolnya jadi ibadah. Ya, mancingnya bisa mancing jadi ibadah. Bisa. Ya, segala sesuatu jadi ibadah. Ya, bahkan makan kita pun harus jadi ibadah. Tidurnya pun harus jadi ibadah. Nah, gosip lagi kudu jantan ibadah. Ya, itu jadi ibadah Bapak Ibu. Nah, tadi pertanyaannya ibadah itu ada dua, ada ibadah makhdhah, ya, ada ibadah ghair makhdhah. Jadi mungkin kalau makhdhah itu ibadah yang langsung ya. Ya, jadi makhdhah itu langsung antara manusia dengan Allah. Ya, kayak sholat itu langsung ibadah kita dengan Allah. Ya, tapi kalau ibadah yang ghair makhdhah itu ibadah yang tidak langsung. Ya, itu pun sama ibadah. Ya, ketika Bapak Ibu solokan bala, ku Bapak Ibu diberesa, dibersihan, ibadah bukan? Ibadah. Ya, itu ibadah. Gitu. Jadi ada ibadah yang langsung dengan Allah, ada ibadah yang nanti kaitannya dengan manusia, tapi itu pun ibadah. Ya, gitu. Dan banyak hadis Nabi SAW
itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa ternyata banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan kaitan dengan manusia. Kaitan dengan manusia. Ya. Bapak Ibu, kalau nanti di akhirat kita pengen diberikan kemudahan oleh Allah, tidak mengalami kesulitan, kata Nabi apa? Kata Nabi, ketika di dunia, coba kalau ada tetangga yang sulit, ada kawan yang sulit, maka kita berikan jalan kemudahan bagi dia. Ya, kalau kita sering membantu orang, menolong orang, memberikan jalan keluar dari kesulitan dia, maka di akhirat Allah akan berikan jalan kemudahan kepada kita. Ya, gitu. Kalau ada tetangganya nggak punya duit, kan? Ya, kasih pinjam, kasih duit. Ya, kalau kita punya uang, kita kasih aja. Ya, ada tetangganya datang ke kita, ya pinjam uang, kita punya uang, ya kasih pinjam uang apa? Ya, ya cik bapak teh, kalau kasih pinjam sok tara bayar sih ya. Terus gimana tuh? Udah kasih aja. Udah kasih aja. Ya, daripada bapak geuheur. Ya sekarang ada orang pinjam sama kita nih, pinjam uang sama kita, tapi teu bayar-bayar. Tara bayar. Keur manu kayak tara teu bayar, jual pinjam deui gitu. Ya. Kan sok aya gitu jawab itu nya. Ya, pinjam mah wah, balager dia mah. Ya. Nah, makanya kalau ada yang begitu kumaha caranya? Udah enggak usah kita kasih pinjam, Pak. Kasih aja. Ya, kasih aja. Tah ieu hati we. Ya, tong ieu tara bayar. Ya. Itu sekali ya. Jadi ada perbuatan-perbuatan di mana kita menolong orang, membantu orang, ya, membuat orang tidak sedih, gitu kan? Membuat orang tidak sedih itu bagian dari ibadah. Ya, bagian dari ibadah yang bisa jadi ibadah-ibadah itu bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah. Ya, penutup Bapak Ibu, dalam hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi, ya, Nabi menyampaikan ada 4 pintu yang bisa menyebabkan orang masuk surga Allah. Atau ada 4 amalan, ya. Ada 4 amalan yang bisa menyebabkan orang itu masuk surga Allah. Ya. Di awal Rasul menyebutkan 4 amalan, di akhir Rasul mengatakan tadkhulul jannah bisalam. Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Apa 4 hal tersebut? 1, kata Nabi, afsus salam. Sebarkan salam, ya, sebarkan salam, sebarkan kedamaian, sebarkan ketenangan. Hadirnya kita membawa ketenangan untuk orang lain, ya. Jangan sampai hadirna orang ngariweuhkeun batur, ya, atau hadirnya kita membuat orang jadi malas. Si ieu ya. Tapi bagaimana kemudian kita menjadi orang yang ketika kita hadir orang senang. Afsus salam, sebarkan salam, sebarkan ketenangan, sebarkan kedamaian. Kemudian yang kedua, wasilul arham, sambungkan silaturahim. Ya, yang ketiga, wa'at'imut ta'am, hendaklah kalian memberi makan. Ya, memberi makan. Gitu. Nah, mungkin ini mah inilah yang yang menginisiasi, ya, program MBG. Ya, mungkin gitu ya. Hadis Nabi ini, wa'at'imut ta'am, hendaklah memberi makan. Maka lahir program MBG, ya. Makan bergizi. Ya. Cuman kalau dari hadis itu kita ngasih makan bukan pakai uang negara, ya. Kita ngasih makan dari uang kita sendiri, gitu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, itu program pemerintah, gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu juga buat program, ya, program untuk memberi makan, gitu, beri makan, ya. Ada orang-orang yang fakir, ada anak-anak yatim, ya, gitu. Ada wanita-wanita yang janda, kasih makan, ya. Kasih makan Bapak Ibu, ya, gitu. Ya, wa'at'imut ta'am, ya, kasih makan. Gitu. Tapi jangan fokus sama janda apa-apa.
Itu ada modus ya sama. Ya, ada modus. Ini apa? Bukan dongeng Pak. Ada jamaah aja sama saya. Ustaz, yang lebih utama tuh saya ngasih makan anaknya atau ngasih makan ibunya. Karena ibunya kan janda gitu ya. Nah, yang lebih utama tuh ngasih makan anaknya atau ngasih makan ibunya. Saya bilang yang paling utama itu Anda nikahi ibunya. Ya, itu. Karena nanti kasih makan semuanya kan gitu. Ya. Baik. Nah, jadi wa'timu ta'am, hendaklah memberi makan. Kemudian yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Hendaklah Anda sholat malam ketika orang sedang tidur. Lihat Bapak Ibu, 4 amalan yang di ujung hadisnya Nabi mengatakan tadkhulul jannah bisalam. Masuklah ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Ternyata dari 4 amalan ini, 1, afsus salam. Ini hubungan manusia dengan manusia. Yang kedua, wasilul arham, sambungkan tali silaturahim, hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga, wa'timut ta'am, hubungan manusia dengan manusia. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malam ketika orang sedang tidur, hubungan manusia dengan Allah. Artinya apa? Peluang ya, amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surganya Allah itu 75%. 75%. Ya, 3 amalan itu adalah bagaimana kita berbuat baik kepada manusia. 25% ya, kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Ya. Nah, ini ternyata banyak urusan yang kita sebut dengan istilah ghair mahdhah, ya, gitu ya. Yang sesungguhnya itu bisa menghadirkan pintu-pintu atau surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ya, Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Allah senantiasa menjaga kita semua. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami Al-Qur'an, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan Al-Qur'an, dan semoga kita semua yang hadir pagi hari ini menjadi orang-orang yang ahli Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik.